Valorant adalah salah satu game FPS 5 on 5 yang mencoba mengulang kesuksesan Counter-Strike yang sempat menjajah berbagai warnet dan lab komputer di era 2000-an. Game yang sudah dikembangkan oleh Riot Games ini sudah rilis dalam beberapa bulan terakhir, dan gue udah coba main dalam beberapa minggu belakangan ini. Bagaimana gamenya? Langsung aja kita ulas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Valorant adalah game shooter FPS yang kurang lebih memiliki teknis permainan yang mirip dengan Counter-Strike. Permainan akan dibagi dalam dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Salah satu tim akan menjadi penyerang yang harus menanam bom, dan lawannya harus menjinakkan atau menghabisi seluruh tim penyerang. Mode permainan ini disebut sebagai Unrated yang berlangsung selama 13 ronde dan memakan waktu sekitar 30-40 menit. Tapi kalau misalkan terlalu sengit ya bisa hampir sejam sih. Kalau terlalu lama, ada mode Spike Rush yang lebih ringkas dengan hanya 4 ronde permainan. Tapi dalam mode ini ada beberapa hal yang dihilangkan seperti pemilihan senjata. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kedua mode ini sebenarnya mirip dengan yang ada di Counter-Strike, jadi bagi pemain lama harusnya Valorant ini tidak begitu asing. Namun ada beberapa hal yang membuat Valorant itu terasanya beda. Salah satunya adalah skill karakter yang dimiliki. Di sini ada 4 peran, yaitu Duelist, Sentinel, Controller, dan Initiator. Masing-masing memiliki peran yang berbeda dan dapat kalian temukan dari total 11 karakter yang ada sejauh ini. Controller itu punya fungsi untuk menguasai area pertempuran dengan membuat tembok es, menghalangi pandangan pemain musuh, atau memelankan laju musuh. Sentinel punya peran sebagai pemain bertahan dengan berbagai jebakan ataupun mengawasi flank pertahanan tim. Lalu Initiator berguna untuk membantu tim mendorong pertahanan musuh, sedangkan Duelist cocok untuk mereka yang menyerang musuh sendirian. Masing-masing peran ini punya skillnya masing-masing yang harus kalian kuasai untuk bisa berguna dengan baik. Kalau boleh jujur, karakter-karakter di sini mengingatkan kita pada game Overwatch ya. Tapi gue merasa bahwa Valorant itu tetap adalah game yang berbeda dan memiliki ciri khasnya sendiri dibandingkan game-game lain yang gue sebutkan tadi. Lalu apa sih kelebihan dari game ini? Salah satu yang paling pertama gue sadari adalah grafiknya yang kartun. Meskipun memiliki teknis permainan seperti Counter-Strike, grafis kartun di Valorant ini membuat game terasa berbeda. Apa efeknya? Game Valorant ini jadi cukup ringan dan bisa dimainkan oleh semua orang dengan berbagai spesifikasi komputer. Mulai dari komputer yang mahal banget sampai komputer yang agak kentang, tapi yang nggak kentang-kentang amat sih. Sudah begitu, game ini free to play, jadi semua kalangan bisa join main Valorant. Game ini juga memiliki micromanagement saat bermain, yaitu pembelian senjata. Di ronde pertama, pemain hanya bisa menggunakan senjata yang lebih kecil kayak pistol gitu, tapi setelah itu pemain bisa membelajarkan uang yang didapat selama permainan untuk membeli senjata dan skill. Jujur aja selama bermain, micromanagement ini tidak membuat gue pusing, karena selama lu bisa nge-kill di setiap ronde dan minimal bertahan, setiap ronde itu kalian memiliki sedikit kebebasan untuk membeli senjata. Tapi kalau kalian tidak mendapat kill dan sering mati gitu ya, tentu saja harus berkompromi dengan senjata dan peralatan lain yang lebih terjangkau. Tapi overall selama bermain sistem belanja ini tidak begitu memusingkan gue. Worry free lah. Sebagai sebuah game baru, Valorant tentu saja memiliki banyak ruang untuk bisa berkembang menjadi game yang lebih baik. Ada beberapa kekurangan yang sebenarnya mungkin bukan kekurangan ya, tapi kesan yang agak kurang gitu buat gue. Pertama adalah soal pace. Salah satu hal yang paling gue rasakan adalah pace-nya cukup lambat. Mungkin bisa jadi karena gue cukup lama ya bermain game seperti Call of Duty Mobile yang punya mode deathmatch dan pace yang cukup cepat. Tapi memang cukup banyak keluhan yang mengatakan kalau Valorant itu punya map yang cukup besar untuk pertandingan 5 on 5. Jadi ya wajar aja sih kalau pace-nya jadi terasa lambat. Tapi kalau permainan cukup kompetitif, sebenarnya pace yang lambat ini bisa menjadi permainan yang seru. Dan gue akui masih banyak orang yang suka dengan game memiliki pace cukup lambat. Selain itu, salah satu masukan dari gua adalah menambahkan suara feedback ketika peluru yang kita tembak mengenai musuh. Karena itu adalah salah satu faktor yang membuat game ini akan lebih seru dan terasa puas gitu setelah melakukan kill. Suara feedback yang biasa kita dengar dari sejumlah game FPS itu bisa membuat satisfying buat mereka setelah melakukan kill dan ingin terus-menerus untuk bermain.
Valorant juga sebenarnya memiliki mode deathmatch dan rank yang belum tersedia, yang mungkin sedang dikembangkan dan akan segera rilis melalui update-update-nya nanti. Kalau kalian berminat dengan game shooter 5 on 5 seperti Counter-Strike, maka game ini mungkin cocok buat kalian. Meskipun masih banyak sekali ruang buat game ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, game Valorant memang cukup kompetitif untuk dijadikan sebuah e-sport ataupun game yang bisa dimainkan bersama teman-teman dekat. Mengingat game ini pun gratis dan cukup ringan untuk dimainkan berbagai macam spesifikasi PC. Gue sih berharap Valorant ini bisa membangkitkan lagi game genre shooter FPS seperti Counter-Strike dengan membawa pembaharuan yang lebih baik dan tentu saja lebih segar untuk para PC player ataupun player-player di platform lain kalau Valorant ini rilis di platform lain. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian sudah pernah bermain Valorant ini, dan boleh tulis juga loh di kolom komentar ikutan kasih ulasan menurut kalian. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk berita teknologi dan lifestyle terkini. Subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya juga buat yang belum. Sampai jumpa di video-video Next Trend berikutnya.